hingga kiamat tiba untuk mendapatkan pembenaran atas kitab Arab itu sebagai kitab suci yang terakhir. Mereka mengarang bualan kalau Allah Anies dan Caimin berpelukan sambil nangis ya dalam kampanye akbar mereka karena mereka sudah merasa menang tapi akhirnya mereka kalah ya. Salam Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Kurlah. Dan Sobat Waras, puji Tuhan, semua pemilu dapat berjalan dengan baik, walaupun masih ada ya pihak-pihak yang tidak terima kekalahan, yaitu wajar sih ya, kawan-kawannya. Dan Sobat Waras, puji Tuhan, kemarin kami sudah pulang ke rumah dari rumah sakit ya, pasca istri saya melahirkan, dan puji Tuhan semua sehat-sehat, dan dukung terus dalam doa untuk pemulihan kesehatan istri saya. Semoga cepat pulih ya. Dan kabar gembira lagi, ini mungkin berkat Tuhan ya, berkat Tuhan di kelahiran anak kedua kami. Tadi pagi saya buka YouTube ya, akhirnya YouTube Pavel ya, puji Tuhan sudah dimonetisasi kembali. Wah, ini kabar gembira ya. YouTube Pavel sudah dimonetisasi kembali oleh YouTube setelah saya mengajukan banding sekitar 1 bulan lebih. Akhirnya sudah dimonetisasi ulang. Jadi usaha-usaha dari para kadrun untuk menghapus channel ini semua gagal total ya, karena memang ya channel kita ini nggak ada kesalahan ya, cuma karena mungkin banyak yang report, akhirnya channel ini dinonaktifkan monetisasinya. Dan puji Tuhan setelah kemarin kita banding 1 bulan lebih menunggu, akhirnya channel ini sudah kembali dimonetisasi oleh YouTube ya, puji Tuhan, itu kabar gembiranya. Dan jadi mulai hari ini ya channel Pavel sudah bisa kembali mendapatkan iklan ya dari YouTube, kawan-kawannya. Dan terima kasih, ini semua berkat dukungan dari Sobat Waras sekalian ya. Semua bisa berjalan dengan baik. Dan Sobat Waras, kita kembali ke topik kita hari ini, yaitu ya tentang terbongkar ya penyebab kekalahan Anies. Hari ini kita akan bongkar ya kenapa Anies ini kalah, walaupun kelihatannya mereka selalu dalam kampanyenya pasti menang 1 putaran ya kan, dan merasa pendukung dia itu paling banyak, paling besar, paling hebat lah. Tapi walaupun isu-isu agama sudah dimainkan oleh Anies dan Caimin, tapi ternyata masyarakat sudah pintar, masyarakat sudah tidak mau lagi terframing dengan isu-isu agama ya, tinggal orang-orang tolol saja sih yang masih mabuk dengan agama dan ikut dalam politisasi atau channel-channel apa namanya dalam isu-isu politik ya yang berbau agama ya. Dan oke, sabar ya, saya cari dulu videonya. Ini sabar sobat ya. Ya, saya lagi cari videonya dulu. Dan sabar ya. Oke, sambil menunggu kawan-kawan, saya mau sapa-sapa dulu ya. Ya, salam Bung Adekol. Akhirnya Adekul ya, akhirnya nomor 2 menang. Semoga Pak Prabowo bisa menjaga NKRI selalu damai dan dalam Pancasila. Ya, kita sih berharap ya. Semoga Pak Prabowo ini benar-benar menepati janjinya. Ya, tapi kalau saya lihat sepertinya beliau ini bisa menepati janji. Dan kemarin dalam orasi ya pra kemenangan, kemarin saya lihat beliau berorasi dengan rendah hati dan tidak ada sama sekali tidak ada
gelagat sombong apapun ya. Beliau ini sangat sangat rendah hati sih menurut saya. Orasi-orasi beliau ini ya. Beliau sangat rendah hati dan bisa berorasi dengan baik dan tidak merendahkan Anies maupun Ganjar ya. Dan kita akan lihat videonya ya. Menurut saya sih inilah penyebab kekalahan Anies ya, kekalahan Anies di pemilihan presiden kali ini ya. Ya, Bung Jas Bubu, thank you udah bergabung. Gracela, YL, waduh ada yang nangis ya. Ini merupakan momen ketika Anies dan Caimin berpelukan sambil nangis ya dalam kampanye akbar mereka karena mereka sudah merasa menang, tapi akhirnya mereka kalah ya. Salam Bung dan selamat untuk 02. Wah, salam sejahtera dan sehat untuk ibu dan anak. Terima kasih ya untuk dukungan dan doa kalian. Ya, salam Bung Blessing. Ya, namanya juga Anies setan. Selamat atas kelahiran anak kedua Pak Fel. Kiranya ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan saat ini ibu dan anak sehat dan kami sudah di rumah ya. Kemarin baru keluar rumah sakit. Ya, terima kasih Bung untuk doanya. Menurutku masih mendingan hasil quick count Anies Baswedan daripada Ganjar. Iya, Ganjar sih lebih hancur juga sih. Ya, adekku apa Anies mendingan kampanye saja di negara Yaman ya. Ya supaya tahu siapa jadi presiden. Tapi dia kemarin dukungan dari negara-negara Arab kuat ya. Anies dukungan dari negara-negara Timur Tengah sangat kuat ya. Anies yakin dia tetap menang ya. Gung apa nih hutangnya pada CK. Iya ya, masyarakat tidak bodoh karena Indonesia bukan negara agama. Betul ya. Masyarakat sudah pintar dan masyarakat sudah tidak mau lagi dibodohi ya oleh para politikus yang menggunakan isu agama ya. Ya, kalau mau menang pemilu memang wajib merangkul Kristen. Ya, betul sekali itu ya. Ya, Anda tahu rahasia kenapa Ganjar juga kalah? Ganjar itu kalah gara-gara timnas. Ketika Ganjar menolak timnas Israel bermain di Indonesia. Itu benar-benar mengecewakan dunia sepak bola. Bahkan Pak Jokowi juga sangat kecewa dengan sikap Ganjar. Ya, terlebih khusus ya, orang-orang Kristen kecewa sekali dengan Ganjar. Dan makanya banyak berseliweran video yang bahwa siapa yang mengutuk Israel maka terkutuklah ia. Jadi Ganjar ini katanya dikutuk ya gara-gara menolak timnas Israel. Padahal waktu itu survei Ganjar itu sangat tinggi loh. Survei Ganjar sangat tinggi, bahkan orang digadang-gadang Ganjar ini bisa memenangkan pemilihan presiden. Tapi ketika dia melakukan penolakan terhadap timnas Israel main di Indonesia, disitulah kehancuran Ganjar. Ya, dan akhirnya benar-benar hancur ya. Bung Salman, terima kasih bergabung. Ya, harusnya Ganjar di bawah 7%. Ya, Prabowo sudah kenyang dengan asam garam. Ya, berpengalaman, negarawan ulung dan prajurit sejati. Betul ya. Saya termasuk yang kecewa. Ya, nggak jadi nonton Piala Dunia. Betul. Jadi banyak sekali orang yang kecewa. Bahkan penggemar sepak bola Indonesia itu kecewa sekali. Ya, jadi mereka mengatakan Ganjar telah menggagalkan ya timnas Indonesia bermain di Piala Dunia U17 dan hari ini kita gagalkan Ganjar untuk menjadi presiden. Wah, itu banyak sekali saya baca-baca komentar seperti itu ya. Dan kita akan lihat Sobat Waras. Ya, inilah menurut saya alasan kenapa Anies kalah. Karena ternyata kawan-kawan yang dukung Anies itu bukan manusia. Kebanyakan ya pendukung Anies itu adalah malaikat. Inilah yang menyebab Anies kalah. Nah, ini kita dengar dulu videonya Aba Aos ya. Mudah-mudahan video ini bisa didengar ya. Mengutus 1000 malaikat. Nah, jadi katanya ada 1000 malaikat yang diutus oleh Aba Aos ya untuk mendukung Anies ya. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Wah, jadi kawan-kawan, jadi pendukung Anies ini kebanyakan malaikat. Ya. Jadi bayangkan ada 1000 malaikat yang dukung Anies. Dan dari 1000 malaikat ini per malaikatnya membawa 1000 lagi. Bayangkan ya. 1000 malaikat tapi masing-masing malaikat membawa 1000 malaikatnya lagi. Nah, kita dengar lagi. Berapa itu jumlahnya?
1 juta. Dan setiap di acara ada yang mengucapkan takbir, tasbih, tahlil atau tahmid di acara di sini, maka setiap satu huruf akan dihadirkan 1000 malaikat. Wow, ini bayangkan ya, ada 1000 malaikat yang hadir ya untuk mendukung Anies. 1000 malaikat ini per malaikatnya membawa 1000 orang lagi. Jadi sudah 1 juta itu. Plus setiap kali ada yang teriak takbir ya dan lain-lain, ternyata per kata atau per huruf itu akan muncul 1000 malaikat lagi yang dukung Anies. Ya, ini kita dengar baik-baik. Mengutus 1000 malaikat. Jadi Mbah Aos ini mengutus 1000 malaikat untuk mendukung Anies. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Dan setiap di acara ada yang mengucapkan takbir, tasbih, tahlil atau tahmid di acara di sini, maka setiap satu huruf akan dihadirkan 1000 malaikat. Jadi kawan-kawan, ini sangat-sangat dahsyat ya. Sangat dahsyat. Jadi ternyata pendukung Anies itu adalah malaikat-malaikat. Inilah menurut saya penyebab Anies merasa menang karena didukung malaikat. Tapi ternyata faktanya Anies kalah karena malaikat satu tidak punya KTP. Karena malaikat tidak punya KTP, otomatis dia tidak bisa memilih di Indonesia. Ya, yang kedua, malaikat ini bukan warga negara Indonesia. Malaikat ini warga apa ya? Warga surga kah atau apakah? Jadi yang penyebab Anies kalah karena Anies ini kebanyakan didukung oleh malaikat-malaikat. Jadi 1000 malaikat membawa, per malaikat membawa 1000 orang lagi. Lalu setiap kali ada teriakan takbir dan lain sebagainya, itu muncul lagi 1000 malaikat. Jadi Anda bayangkan itu kawan-kawan. Anda bayangkan dukungan untuk Anies dari para malaikat itu sangat banyak. Ya, dan syukurnya kawan-kawan, dan syukurnya di Indonesia ini sudah banyak orang yang waras dan tidak mau dibodoh-bodohi lagi oleh isu-isu seperti ini. Jadi saya mau katakan kepada kita semua bahwa isu agama sudah tidak laku di negara ini. Ini puji Tuhannya. Politik agama, ya politisasi agama sudah tidak laku di bangsa ini. Sudah terbukti Anies Baswedan kalah telak oleh Prabowo yang sudah menjauhkan diri dari politisasi agama. Bagaimana Prabowo sudah tidak pakai Rizik Syihab, sudah tidak pakai Abah Aos, dan tidak memakai para ulama-ulama yang selama ini suka, atau habib-habib yang suka memainkan isu agama. Prabowo meninggalkan mereka. Inilah kunci kemenangan Prabowo juga. Dan inilah kekalahan Anies. Karena para ulama, para pendukung Anies itu masih menggunakan politisasi agama yang sudah basi dan tidak laku lagi. Dan ini merupakan efek jera bagi pendukung Anies. Dan bagi politikus-politikus yang suka memainkan isu agama, ingat, isu politisasi agama sudah tidak laku di Indonesia. Bayangkan, dan yang saya aneh, pernyataan Abah Aos ini apakah tidak menista Islam? Gimana menurut kawan-kawan? Iya, ini kan pernyataan yang menurut saya berbahaya gitu loh. Ya tapi saya nggak tahu lah. Mungkin di ajaran seberang ya, kalau pernyataan seperti ini tidak menistakan agama mereka ya. Ya bahkan ada kemarin yang berkuar-kuar, kalau tidak pilih Anies masuk neraka. Ternyata
Ya, masyarakat Indonesia sudah tidak takut dengan neraka. Mereka memilih untuk masuk neraka daripada Anies masuk jadi presiden. Masyarakat Indonesia memilih masuk neraka daripada pilih Anies jadi presiden. Sudah nggak laku, kawan-kawan. Politisasi agama di Indonesia sudah tidak laku. Ya, dan kita ucapkan, ya menurut saya gini, orang-orangnya Ganjar, orang-orangnya Anies, terimalah kekalahan. Nggak usah lagi cincong-cincong yang nggak jelas. Ya, terimalah kekalahan. Ya, dan Prabowo sudah jelas dalam kampanyenya kemarin, ya, kampanye kemenangan dia kemarin, dalam orasinya dia mengatakan, saya akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik bagi yang membenci saya, baik bagi yang tidak memilih saya akan merangkul semuanya. Jadi menurut saya inilah orang yang sangat luas hatinya, kawan-kawan. Bayangkan, Prabowo pernah 2 kali bertanding lawan Jokowi. Tapi perhatikan, Prabowo dengan rendah hati mau jadi pembantu Jokowi. Dan saat ini kita lihat, Prabowo sudah menang di puncak. Tetapi dia mengatakan saya tidak akan membenci. Jadi menurut saya, Prabowo ini walaupun sudah meninggalkan kekristenan, tapi dia masih nilai-nilai kekristenan itu masih dia pegang erat, tentang kasih, tentang mengampuni, ya. Tapi dia itu menurut saya masih memegang nilai-nilai kekristenan. Kita berharaplah kita berdoa, ya supaya Prabowo ini sadar dan bertobat. Dalam artian dia kembali kepada Kristus. Atau mungkin sebenarnya Prabowo ini sudah sadar bahwa ajaran Kristus ajaran kebenaran. Ya mungkin ya tinggal tunggu waktu saja untuk dia mendeklarasikan. Karena saya lihat apa yang dibuat oleh Prabowo ini nilai-nilai kekristenan itu sangat dijunjung tinggi, tentang mengampuni. Ya, jadi itu kawan-kawan yang dapat Pavel bagikan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Ya, dan kita berdoa semoga Indonesia ini semakin maju, semakin jaya, ya. Siapapun presidennya kita tetap kerja keras, ya. Tapi kita berharap lewat kehadiran Prabowo ini bisa membawa kemajuan dan kebijakan-kebijakan yang bisa memajukan bangsa kita. Dan sebelum kita akhiri hari ini, Sobat Waras, saya menginformasikan dulu, ya, kemarin puji Tuhan kita ada penambahan saldo sekitar 500.000, dan saya baru kabarkan sekarang, ya, karena kemarin saya tidak live, ya, karena sibuk, baru pulang dari rumah sakit, ngurus anak dulu, ya. Puji Tuhan sehat-sehat semuanya, dan support terus Pavel untuk penyelesaian rumah ibadah yang sedang kami kerjakan. Sobat Waras bisa salurkan lewat BRI maupun lewat BCA, dan sebentar mungkin baru saya akan ke lokasi untuk memvideokan perkembangan pembangunan rumah ibadah. Sobat Waras, terima kasih untuk kalian semua, ya. Dan kabar baiknya juga yang saya mau sampaikan hari ini, channel Pavel sudah bisa dimonetisasi kembali, ya. Puji Tuhan, ya, mungkin ini berkat, ya, dari kelahiran anak saya yang kedua ini, ya. Tadi pagi saya bangun, saya buka YouTube, sudah dimonetisasi kembali oleh YouTube. Ya, artinya YouTube keliru, ya. YouTube mengakui keliru telah mendismonet channel saya karena mungkin atas desakan dan juga atas laporan-laporan para kadrun yang ingin mematikan channel ini. Nah, ketika saya ajukan banding, ya puji Tuhan sudah berhasil dimonetisasi kembali. Terima kasih untuk dukungan kalian semua yang tetap setia mensupport Pavel. Jangan lupa like, komen, dan support terus, ya, Pavel, dan saya akan terus mengabarkan kepada saudara berita-berita update, dan biarlah nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Ya, Bung Hadi Gunanto, ya, nomor 3 keok karena mereka akan membinasakan Israel. Terkutuklah mereka. Ya, banyak saudara kita yang nggak mau Indonesia jadi negara ke Arab-Araban, betul sekali, ya. Ya, pertarungan doa orang benar versus doa mantra-mantra, ya. Ya, saya yakin kedua kubu 0103 magicnya pasti sangat kuat, ya. Jika Ganjar tidak buat statement melarang atlet Israel datang ke Indonesia, dia pasti bisa terpilih. Dan selain itu, dia buat pilihan salah wakilnya dengan memilih si Mahfud, betul sekali, ya. Oke, bantu di like video ini, kawan-kawan. Terima kasih. Ya, Evariang, Anies baiknya jadi presiden Rohingya. Prabowo baiknya jadi presiden Indonesia. Ganjar baiknya jadi presiden Palestina. Ya, ketua partai jadi
presiden jauh lebih baik ya daripada petugas partai yang dikontrol oleh ketua partai seperti yang terjadi pada Jokowi, betul sekali itu ya. Pemilu 2024 membuktikan bahwa ya suara kaum minoritas sangat menentukan, betul. Suara kaum minoritas sangat sangat menentukan kemenangannya. Siapa yang menang itulah restu dari Tuhan. Nomor 2, memang diberikan kuasa sebagai pemimpin Indonesia ya. Ganjar Pranowo jadi pemimpin. Ya, Bung Hotman, terima kasih. Bro Pavel, ya gangguanku keok jadi kasih jawab. Iya. Tetap semangat brother ya. Oke, doa Cak Imin terkabul. Allah SWT, pemimpin masa depan adalah Mas Gibran. Itu fakta pada saat kampanye. Teriak Gibran. Ya, betul ya. Terima kasih kawan-kawan. Ya, ternyata yang mengutuk Israel kalah. Makin rusak saja pemahaman keimanan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, bangsa Indonesia, terutama agama kita yang sebelah itu. Ada namanya Abah Aos. Abah Aos bisa mengirim 1000 malaikat. 1000 malaikat ke kampanye Anies Baswedan. Amin. Nih, ini ada orang yang ngomong kayak begini ya. Kok nggak malu? 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Dan setiap di acara ada yang mengucapkan takbir, tasbih, tahlil atau tahmid di acara bijis ini, maka setiap satu huruf akan dihadirkan 1000 malaikat. Mengutus 1000 malaikat. Hebat sekali ya, mengalahkan Olo SWT. Abah Aos ini akan mengirim 1000 malaikat. Satu malaikat membawa 1000 lagi. Berarti ada 1 juta malaikat. Dan barang siapa yang mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, atau plukusuntur, jadi satu kata plukusuntur, 1 huruf. 1 huruf itu akan menarik 1000 malaikat. Kenapa nggak malu ya? Nggak malu seperti ini. Itulah sebabnya saya akan bahas khusus. Pada kesempatan ini saya membahas khusus kumpulan propaganda, yaitu propaganda Arab yang dipopulerkan oleh Dul Momed. Nah, Dul Momed ini memang luar biasa, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya akan membahas khusus betapa kata-kata dia dan cara-cara dia itu menyebabkan saya menulis banyak hal tentang keanehan ajaran ini. Dan ketika kesadaran itu muncul, saya harus mengambil langkah 1000 meninggalkan keyakinan itu, karena susah untuk diterapkan dengan pola pikir sehat, waras, dan sadar. Sehingga kalau orang itu sadar tentang keyakinan ini, nggak mungkin saudara-saudara tetap di dalam keyakinan itu. Oleh karena itu, saya menyapa dulu tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Salam alaihim saudara-saudaraku yang non-muslim.
dan berbahagia dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan Khalik langit dan bumi senantiasa berada di tengah-tengah kita. Dan jangan lupa untuk mendapatkan buku-buku di channel ini. Buku ini telah membantu banyak para apologet, para jago-jago debat di Indonesia. Nah, buku ini bisa dipesan 0853 8827 0696. Itu bebas ongkos kirim. Ongkos kirimnya dibebaskan. Anda hanya membayar uang cetak yang selama ini dilakukan. Sehingga kita berharap bahwa buku-buku ini akan disebarkan ke seluruh Indonesia sehingga banyak muslim yang bertobat. Assalamualaikum saudara-saudaraku yang muslim, ikhwan dan akhi wa ukhti, saudara-saudara fillah muslimin. Saudara, bangsa Arab adalah bangsa keturunan gundik yang stres berat dan ingin membalaskan sakit hatinya kepada semua bangsa, terutama kepada bangsa Yahudi dan juga kepada umat Kristen, karena kedua umat itu memegang buku sejarah Bible yang di dalamnya mengandung kisah memalukan mengenai asal-usul bangsa itu, bangsa gurun. Berikut ini saya akan membahas propaganda Arab membalas sakit hati mereka dan memaksakan superioritas mereka atas bangsa-bangsa lain di bumi. Dan yang anehnya, di dalam kitab suci mereka mengatakan bahwa bangsa Yahudi Israel itu ada di atas segala bangsa. Wa faddalnahu 'alal 'alamin. Dan kami tinggikan bangsa Yahudi di atas segala bangsa. Yang pertama, dia membuat tiada Tuhan selain Allah. Allah. Ya, sengaja saya plesetkan begini supaya pokoknya saudara-saudara yang mendengar channel di Panglima Kristus ini, saya berusaha memplesetkan ayat dan biar tidak ketahuan. Nah, saudara-saudara, kalimat ini berarti Tuhan-Tuhan lain itu harus dimusnahkan dan bukan Tuhan, dan hanya Tuhan Arab saja yang mesti disembah di seluruh muka bumi. Maka orang yang tidak menyembah Allah itu harus membayar dengan nyawanya. Jadi itulah yang dilakukan oleh mereka untuk menghancurkan ini semua. Selain itu, kalimat tersebut juga merupakan bentuk penistaan terhadap Tuhan Pencipta. Sebab Arab mengingkari keberadaan Tuhan dan malah mengunggulkan batu hitam yang selalu mereka putar-putar 7 kali itu, dan sebagai sesembahan mereka sendiri sebagai pengganti Tuhan. Mau saya ulangi lagi, saudara-saudara. Jadi tiada Tuhan selain Allah, itu yang membuat mereka harus ada di atas segala-galanya. Tuhan mereka yang paling benar, sedangkan Tuhan yang lain harus disingkirkan, dan mereka menempatkan batu hitam itu sebagai tanda pengganti Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, Muhammad itu adalah nabi terbesar di antara 25 nabi, yang nabi-nabi besar. Dan si Muhammad ini
si Muhammad ini mengunggulkan dirinya atas 5 nabi terdahulu, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Dan dia sama dengan 5 nabi ini. Maka disebut ulul azmi, yaitu 5 nabi yang disebut di dalam sejarah dunia sebagai nabi besar. Gitu. Jadi dia mengangkat dirinya, ya. Nah, serupa sama dengan nabi-nabi yang lain. Dengan menyatakan Muhammad sebagai paling besar di antara daftar nabi-nabi yang mereka rinci menurut versi mereka sendiri, berarti turut menambah prestise bangsa itu di mata bangsa-bangsa lain. Muslim yang tidak menganggap ini dan tidak menganggap Muhammad itu sebagai nabi yang besar, ini adalah muslim sesat gitu. Ya sama aja dengan Saifuddin Ibrahim. Nah, ini dia. Jadi yang pertama ini adalah Allah Arab adalah Tuhan yang paling benar. Yang kedua, dia mengatakan Muhammad adalah Rasul terakhir penutup para nabi. Sehingga kalau nabi YouTube muncul, itu nabi sesat. Kata mereka yang di Indonesia. Lah terserah saya juga mau mengangkat diri saya sebagai nabi YouTube. Apa salahnya? Kan begitu. Nah, saudara-saudara, karena Muhammad itu diklaim sebagai Rasul Nabi paling akhir dan juga penutup nabi-nabi, itu artinya hanya Muhammad yang harus dijadikan panutan bagi umat manusia di seluruh dunia sampai akhir zaman. Karena mereka punya dogma yang muncul belakangan berarti membatalkan yang terdahulu. Dengan demikian Arab membatalkan ajaran nabi-nabi sebelumnya dan membuat ajaran nabi mereka sendiri berlaku untuk selama-lamanya hingga kiamat. Saudara, mengamalkan ajaran Muhammad berarti mengamalkan semua kehendak Arab. Saya ulangi, mengamalkan ajaran Muhammad berarti mengamalkan semua kehendak Arab. Karena semua yang diperintahkan agama itu hakikatnya adalah keagungan dan kepentingan Arab semata, bukan untuk bangsa lain di luar Arab. Halo saudara-saudara, sadari ini. Nah, sekarang Anda bisa melihat bagaimana si turunan Arab itu mengunggulkan diri, kemudian mengangkat bahwa turunan saya ini adalah turunan yang luar biasa. Di dalam tubuh saya mengalir darah suci nenek moyang saya, Muhammad namanya. Misalnya Bahar Sengit gitu. Lalu membuat hadis ini, kata-kata ini bahwa begini, begitu, begona, begana. Kemudian hanya Habib mereka lah yang terutama dan terhormat. Yang lain tidak terhormat, tidak utama. Ini harus diwaspadai oleh saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ini saya live lebih cepat dari waktu sebelumnya. Nah, saudara, yang ketiga Muhammad manusia paling sempurna dan paling mulia di muka bumi. Nah, ini sebuah kalimat untuk menggeser kehormatan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Apakah Anda tidak pernah mendengar orang Plukusuntur itu mengatakan demikian? Bila Muslim Arab yang mengucapkannya itu biasa dan wajar-wajar saja karena itu Nabi Arab. Tapi Muslim non Arab, bila mereka tidak bisa menangkap ini sebagai sebuah propaganda Arab,
Lagi pula dipandang dari sudut manakah Mamat itu layak disebut super sempurna dan super mulia? Manusia itu ibarat kerbau yang dicocok hidungnya untuk meneruskan bualan-bualan propaganda dari Arab tanpa mereka sendiri mau membuktikan dan menelitinya sendiri. Ketika diminta menjelaskan langsung kaget dan ngacir. Benarkah bahwa Saifuddin Ibrahim itu adalah nabi YouTube paling mulia dan paling terhormat, paling hebat? Itu kan harus dilihat dulu. Lalu mereka membuat bahwa Saifuddin Ibrahim mencuri sepeda motor. Saifuddin Ibrahim tukang zina. Sekarang saya balikan, ya. Kalau ada laki-laki umur 53 tahun menikahi perempuan umur 6 tahun, apakah kamu hormat dengan laki-laki itu? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Yang paling mencongkel matamu itu. Ini sudah 3 ini ya. Dia paling mulia dan paling terhormat. Lalu diucapkan, ada kalimat di dalam kitab suci itu, sesungguhnya Allah dan para malaikat menyampaikan salam hormat, kehormatan dan kemuliaan kepada Nabi itu dan keturunannya. Hei semua muslim, ucapkanlah keselamatan kepada Nabi itu, Mamat. Kan aneh, ada ayat macam begitu. Enggak ada mendoakan keselamatan untuk Abraham. Mendoakan keselamatan untuk Abraham. Enggak ada. Ada pun yang mendoakan itu ketika orang masih hidup waktu itu. Nah, orang sudah mati tidak perlu diucapkan, didoakan, diselamatin. Udah selesai. Itu yang dalam Alkitab. Tetapi aneh, surat ke-33 ayat 56 disebutkan hendaklah muslim semua, warga umat Plukusuntur itu mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi itu. Ini lelucon yang sebenarnya saya mau ketawa tapi takut dosa. Mau ngakak, kakak, tapi ya takut dosa. Next. Nomor 4. Quran adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan Tuhan. Nalo. Sementara yang saya bacakan bahwa Wahyu 22 ayat 18, barang siapa yang menambah-nambah tentang nubuat yang terdapat di dalam kitab ini, maka orang itu akan kena malapetaka seperti yang ditulis dalam kitab ini. Artinya Alkitab tidak boleh ditambah-tambah lagi. Alkitab tidak boleh diceritakan bahwa setelah ini ada Alkitab baru. Tidak ada. Ya. Nggak ada lagi. Oleh karena itu, orang atau bangsa yang tidak mengenal ataupun menambah-nambah lagi omongan di luar Alkitab, itu kena malapetaka. Contoh, bangsa-bangsa itu Syria porak-poranda, Mesir hancur lebur, Irak, Iran porak-poranda, Libya kacau, Yaman itu hancur Plukusuntur.
hancur lebur. Ini serupa dengan self-proclaim atas nabinya sebagai yang terakhir. Berarti itu yang paling benar dan harus dijadikan pedoman sepanjang zaman hingga kiamat tiba untuk mendapatkan pembenaran atas kitab Arab itu sebagai kitab suci yang terakhir. Mereka mengarang bualan kalau Allah dahulu menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Zabur kepada Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Yesus. Padahal yang namanya Allah itu baru muncul pada abad ke-7 itu dan mengarang kitab itu. Anda paham nggak? Aduh, susah sekali kalau saya membahas terlalu serius begini. Begini loh, saudara-saudara, di dalam Alkitab itu tidak ada lagi kitab setelah Alkitab, setelah Wahyu 22. Wahyu 22 itu adalah pasal terakhir dari seluruh pasal Alkitab. Dan barang siapa yang mengatakan masih ada kitab suci setelah kitab Wahyu itu, maka bangsa-bangsa yang percaya kepada kitab palsu itu akan kena malapetaka. Contoh, ya lihat aja, bangsa-bangsa itu hancur berantakan. Dan gak lama lagi Indonesia ini akan hancur. Kenapa hancur? Karena dia tidak mau mengikuti Alkitab, malah mengikuti kitab yang paling baru, gitu loh. Sementara kitab-kitab suci sebelumnya bukanlah kitab yang diturunkan dari surga, melainkan buku sejarah biasa yang kemudian dianggap suci oleh Yahudi dan Nasrani. Karena di dalamnya banyak diceritakan hal-hal yang religius dan disusun oleh si penulisnya dari sudut pandang Tuhan. Taurat, Zabur, dan Injil bukanlah kitab dewa, sehingga mesti dikultuskan secara berlebihan sampai menyerupai benda jimat sebagaimana Quran. Mereka harus begitu modelnya. Dan harus saya katakan seperti itu, saudara-saudara, agar Anda tidak terjeblos dengan kebodohan-kebodohan. Nah, kitab-kitab kuno yang dianggap suci itu memang lebih tepat masuk kitab sejarah. Dengan demikian, keotentikan isinya bisa dipertanggungjawabkan dan tidak dianggap mitos belaka. Taurat adalah buku yang ditulis oleh Musa dan orang-orang yang hidup sesudahnya. Sementara Zabur adalah buku kumpulan syair dan nyanyian yang disusun jauh setelah Daud, sang raja Israel itu wafat, hingga sampai masa pembuangan ke Babel. Jadi sama sekali salah kaprah pemahaman bangsa gurun yang menyatakan Zabur itu kitab suci yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Daud. Karena Zabur bukan kitab suci, melainkan kitab kumpulan syair dan nyanyian yang disusun oleh orang-orang terkemudian setelah wafatnya Raja Daud. Isinya pun bukan cuma nyanyian-nyanyian Daud saja, tapi syair-syair para sahabat Daud, bahkan nyanyian Musa pun ada di dalamnya. Kesalahan yang lebih fatal lagi adalah tentang Injil. Injil bukanlah kitab yang dikarang oleh Yesus atau kitab yang diturunkan kepada Yesus, tetapi buku yang mencatat kisah hidup Yesus dan pengajaran-pengajarannya. Dan tentu saja si penulisnya adalah orang-orang yang sesudahnya. Paham nggak, saudara-saudara? Injil itu adalah evangelion. Injil itu adalah kabar sukacita. Injil itu adalah Yesus itu sendiri, yaitu dirinya adalah firman yang hidup. Injil itu ya Yesus. Apa? Kabar gembira. Lahir, mati, bangkit, hidup kembali, dan akan datang untuk kedua kali menemukan orang-orang yang soleh dan benar hidupnya di masa yang akan datang. Dan tinggal yang kelima ini,
Injil itu digenapi, yaitu kedatangan Yesus untuk kedua kali. Halo, Muslim Plukusuntur. Arab gurun sama sekali buta terhadap hal ini. Dan dengan tidak tahu malunya mengatakan semua kitab-kitab suci umat Yahudi dan Nasrani itu sebagai kitab keramat yang jatuh dari langit. Kenapa mereka seolah-olah mengakui Taurat, Zabur, dan Injil dan memuliakan kitab-kitab kuno itu sebagai kitab keramat dari surga? Tentu saja tujuannya adalah agar kitab mereka sendiri diakui sebagai kitab keramat dari surga. Capek juga ngomong kayak begini ya. Ini adalah pembentukan pola pikir yang sengaja mereka ciptakan, trik psikologis. Ya, sebagai cara agar supaya kitab suci mereka diakui. Sementara saya sudah menemukan minimal 1000 kekacauan kitab suci mereka itu. Ya, memang orang Arab tuh lihai dalam memainkan pola pikir. Jangan lupa ilmu-ilmu hipnotis, gendam dan sebagainya itu datang dari negara-negara Timur Tengah, India, dan negara-negara Bangladesh. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang-orang Timur Tengah, hati-hati. Mereka sangat pandai sekali mempengaruhi jalan pikiranmu lewat permainan kata-kata dan mimik wajah mereka. Ya, kayak Habib Rizik. Ampun deh, ampun. Bagaimana si Bahar Sengit itu datang pakai pedang di pengajian? Untuk apa? Udah bukan zamannya lagi lu bawa-bawa pedang. Takbir. Ya ampun. Ini mau diperbodoh, ini bangsa ini diperbodoh banget ini. Nah, dengan mengklaim Al-Quran juga sama seperti kitab-kitab sebelumnya yang adalah kitab keramat dari Tuhan, maka secara otomatis Quran sah-sah saja dianggap sebagai kitab suci yang terakhir. Dan karena Quran terakhir, maka semua umat manusia harus beralih dari kitab yang lama kepada kitab yang lebih baru. Dengan demikian tujuan mereka tercapai. Arab lagi-lagi diuntungkan. Ya, diuntungkan. Lah kalau Saifuddin Ibrahim memang sudah meninggalkan. Ini sudah 18 tahun sudah. Tahun ini Maret tahun depan ini genap 18 tahun saya tinggalkan Muhammad Dulkomeng. Al-Quran diturunkan karena kitab-kitab sebelumnya sudah tidak asli lagi isinya. Ini adalah propaganda Arab yang bikin saya panas hati dan bikin umat lain merasa hati sakit. Betapa mudahnya mengatakan kitab orang lain telah dirubah, telah dipalsukan, agar supaya kitabnya sendiri dianggap paling benar. Tentu Arab sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari pihak lain. Bila Al-Quran mengakui kitab-kitab sebelumnya, berarti manusia bebas dong mau pilih kitab yang mana. Maka dari itu Arab merasa perlu mendiskreditkan kitab-kitab yang lain. Maka bukan saja mulut ulama-ulama Arab, tetapi mulut Muhammad sendiri keluar dari mulutnya bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan oleh mulut-mulut pendeta-pendeta mereka. Lalu mereka mengatakan ini adalah dari Allah, padahal bukan dari Allah. Halo, waras nggak lo? Dasar pengikut onta Arab lo. Saudara, Arab lupa justru mengarang logika semacam ini malah menunjukkan betapa hobloknya si Allah itu. Bila Allah itu yang dahulu menurunkan kitab Taurat, Zabur dan Injil, namun kemudian kitab-kitab itu bisa diubah dan dipalsukan oleh ciptaannya
Hal itu menandakan Sang Allah tidak maha kuasa dan tidak memiliki kemampuan menjaga firman-Nya. Ingat apa yang dikatakan Yesus, bumi tidak akan berlalu, langit boleh berlalu, bumi boleh berlalu, tapi apa yang ditulis di dalam Alkitab tidak akan hilang. Lebih hebat omongan Yesus. Sedangkan kitab Quran sendiri itu sudah dimakan kambing. Bahkan ada mashaf yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, yang disimpan Ali bin Abi Thalib, nggak masuk sekarang di dalam Al-Quran. Jadi sudah kurang. Saudara-saudara, akhirnya kita yang semula dibikin gemas dan ingin rasanya menabok jidatnya Habib Rizik, menjadi merasa geli sendiri dengan kegoblokan logika mereka. Kita memang tidak perlu emosi menghadapi propaganda Arab yang konyol ini. Tujuannya untuk mengunggulkan kitab Arab. Malah justru hal itu menjatuhkan kewibawaan Tuhan Arab. Kita sudah membuktikan loh, orang-orang yang menghina Alkitab langsung kena tabok. Agustan ngomong terus tentang menghina Alkitab, dia pantatin Alkitab. Kalau dalam sebulan ini saya nggak mati, maka kitab ini adalah kitab yang palsu. Mati dalam sebulan. Istrinya juga mati sebulan kemudian. Ini kan bahaya, saudara-saudara, main-main dengan kitab suci. Kalau Quran saya mau tunggu nih, Quran mau saya pantatin. Saya mau bakar di depan halaman rumah saya ini. Cuman di Amerika ini nggak boleh main bakar-bakar di sini. Nggak boleh, saudara-saudara, main bakar-bakar sampah. Nggak ada bakar sampah di Amerika. Saya bakar Quran yang kecil, jimat izin. Oh sudah. Ini ada pendeta yang lain sudah bakar jimat-jimatnya itu. Quran kecil. Ada Quran yang sebesar kotak korek itu, korek api itu. Itu paling kecil itu. Ya. 5, ini propaganda kelima, agama Sulman-Sulumun adalah agama fitrah. Arab mengklaim bahwa manusia sejak lahir adalah Islam, tapi orang tuanya lah yang kelak menjadikan dia Yahudi, Kristen atau Majusi dengan mengklaim Islam. Islam adalah fitrah. Mau pergi ke mana lagi? Oke. Nanti saya nyusul gitu. Dengan mengklaim Islam adalah agama fitrah, agama asasi sejak lahir, agama yang mestinya dianut oleh manusia, maka orang tua yang menjadikan sang anak itu yang beragama selain Islam dianggap telah berdosa kepada sang anak tersebut. Itulah yang kemudian menimbulkan perasaan benci dan permusuhan antara anak dengan orang tua, dan menganggap orang tua sebagai kafir dan menjerumuskan sang anak pada dosa. Muslim tidak ada yang menganggap ini sebagai salah satu propaganda Arab yang paling gendeng, padahal sangat besar sekali dampak yang ditimbulkannya. Ini adalah salah satu propaganda yang bisa menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan masyarakat. Muslim tidak menyadari ini adalah bagian dari arogansi Arab dan perasaan super yang dipaksakan. Apa yang bisa diharapkan dari omongan itu, saudara-saudara? Tentu saja bila nalar para Muslim itu bekerja secara logika, seharusnya mereka sadar kalau Arab mengklaim demikian.
karena Islam adalah agama bikinan mereka. Sungguh tidak mungkin Arab mengatakan bahwa agama fitrah adalah agama Yahudi atau mengatakan agama fitrah adalah Nasrani. Tentu saja Arab akan mengatakan agamanya lah yang paling benar dan sebagai agama fitrah dari Tuhan. Agama Islam sudah ada sejak zaman Adam. Nah, ini gayanya itu. Masuk akal enggak bahwa Ibrahim itu agamanya Islam? Orang Islam baru muncul awal abad ke-7. Di mana, saudara? Awal abad ke-7 baru muncul. Lalu dibilang bahwa Yesus Kristus agama Islam. Ya sama saja dengan omongan Habib-Habib itu. Ini salah satu propaganda Arab paling konyol. Tidak ada satupun bukti sejarah yang dapat mendukung klaim Arab tersebut bahwa agama Islam sudah ada sejak zaman Adam. 6. Nabi Ibrahim beragama Islam. Ini paling parah ini pemahaman ini, saudara-saudara. Masa Nabi Ibrahim agamanya Islam? Mau ketawa ya bagaimana? Nggak ketawa juga ya. Ini lelucon, ini propaganda Arab. Sangat memuakkan sebagai klaim sebelumnya kalau Adam beragama Islam. Di Quran dikatakan Ibrahim menyuruh anak-anaknya agar tetap menganut agama Islam. Sungguh tidak masuk akal dan gobloknya minta ampun. Bila benar Islam adalah agamanya Ibrahim dan diwariskan secara turun-temurun kepada anak-anaknya, kenapa menghasilkan Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan seterusnya, hingga Yesus notabene orang-orang itu berkitabkan pada Taurat dan bertuhankan Yahweh, bukan bertuhankan pada batu hitam atau dewa bulan. Bila Islam ini diklaim diwariskan kepada Ismail saja, lalu kenapa Islam baru saja dalam sejarah pada abad ke-7. Bila Ismail saja yang dianggap pewaris Ibrahim yang sejati, lalu kenapa Tuhan berpihak pada Ishak dan bukan pada Ismail? Tentu saja akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan sanggup dijelaskan secara logika dan fakta oleh para cecungu Arab. Tinggal membual, bikin propaganda sak wena udeleng dulu. Demi apa? Demi keuntungan mereka sendiri, tanpa berpikir panjang apakah itu tidak bakal membuat agama palsunya tersudut. Nah sekarang ini saudara-saudara, saya akan terus mempropagandakan, jangan kepada anak saya bilang jangan naik haji. Saya bilang kepada 3 anak saya, walaupun uangmu banyak, walau kekayaanmu banyak, saya bilang jangan naik haji, karena hanya menguntungkan Arab. 6. Ismail adalah kesayangan Ibrahim. Kenapa Muslim tidak berpikir kalau ini adalah propaganda Arab? Tentu saja Arab perlu membual mengatakan Ismail anak yang paling disayang oleh Ibrahim. Dan Ismail juga yang menjadi tokoh kunci dalam prosesi pencobaan iman Ibrahim, yaitu upacara penyembelihan kurban. Ismail diklaim sebagai bapak leluhur bangsa Arab. Banyak hal yang di dalam Bible dikisahkan secara jujur oleh Arab tidak diakui dan dianggap itu sudah diubah oleh orang Yahudi untuk keuntungan Yahudi sendiri. Sungguh bodoh mereka. Untuk apa orang Yahudi mengubah kitabnya sendiri, sedangkan banyak juga kisah-kisah yang memalukan dan memilukan yang tercatat di dalam kitab yang sama. Yahudi tidak menghapus kisah perbudakan mereka di tanah Mesir. Yahudi juga tidak menghapus kisah pembangkangan mereka di padang gurun pada masa kepemimpinan Musa. Yahudi tidak menghapus kisah pembangkangan mereka di masa raja-raja Israel, sehingga menyebabkan mereka hancur dan berserak ke segala bangsa. Banyak sekali kisah-kisah memalukan di dalam Bible, yang bila seandainya mereka berjiwa Arab, tentu kisah-kisah itu akan dihapus dari Bible, agar bangsa-bangsa lain tidak membaca dan mengetahuinya. Bagaimana Nuh
itu Nuh juga dibikin mabuk oleh dua putrinya. Bukan Nuh ya, lupa. Dan banyak sekali nabi-nabi itu, misalnya Daud berzina dengan istri Uria, lalu hamil, dan anak yang dihamilkan itu meninggal. Kenapa nggak dihapus? Karena ini memalukan sejarah nenek moyang bangsa Yahudi. Tapi Alkitab itu sangat jujur. Jadi ini kejujuran Yahudi di satu pihak dan kelicikan Arab di pihak lain. Nah, saudara-saudara, 7, poin yang ke-7, Ibrahim pernah datang ke Mekah dan membangun Ka'bah di sana. Lagi-lagi kebohongannya. Somat, kiai-kiai, hai, ustadz-ustadz di seluruh dunia. Kalau Muhammad hidup lagi, ya, tes DNA dan tes kebohongan. Sekarang sudah ada mesin untuk mengetahui kebohongan orang. Bagaimana untuk meyakinkan orang-orang bodoh kalau Ka'bah itu bukan kuil berhala, melainkan rumah Tuhan yang didirikan oleh seorang nabi? Kalau Arab tidak membuat bualan spektakuler seperti ini, maka penghasilan mereka dari haji akan ludes lenyap begitu saja. Orang-orang dari bangsa lain tidak akan mau datang lagi ke sana untuk mencium batu hitam, yaitu batu pluku suntur milik seorang wanita. Sungguh tidak bisa dinalar belas. Bagaimana Arab bisa mengatakan Ibrahim membangun sebuah kuil berhala untuk menyembah dewa bulan? Padahal Ibrahim bukanlah seorang penyembah dewa bulan. Sungguh sangat konyol bila Ibrahim pernah muter-muter Ka'bah sambil telanjang dan bertepuk tangan, mencium batu hitam sambil sesekali meneriakkan Yahweh Akbar, Yahweh Akbar. Oh, Ibrahim nggak kenal Allah. Musa nggak kenal Allah. Daud nggak kenal Allah. Lalu mengadakan perjalanan bolak-balik antara Sofa dan Marwa. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Ibrahim dan Ismail tidak ditemukan sejarah bahwa dia pernah datang ke Arab Saudi. Dan kota Arab itu belum pernah ada waktu itu. Mekah itu baru muncul kira-kira 400 sebelum Yesus datang, 400 tahun. Sedangkan masa antara Yesus dengan Abraham itu lebih kurang 3.000 atau 4.000 tahun sebelumnya. Baru muncul Abraham. Nggak ada. Ya, banyak bohongnya. Bagaimana bolak-balik innas safa wal marwata min sya'airillahi abada. Sesungguhnya Marwah dan Safa itu awal mula hukum dibuat. Mana pula. Sungguh ini konyolisasi semuanya. Ibrahim tidak akan dijuluki bapak orang beriman seandainya Ibrahim pernah melakukan ritual-ritual memalukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Hindu Arab. Akan banyak sekali kekonyolan-kekonyolan seandainya kita mau membahasnya secara rinci atas klaim Ibrahim pernah datang ke Mekah, membangun Ka'bah dan membangun ritual haji di sana. 8 sekarang. Bahasa Arab adalah bahasa tingkat tinggi. Mama saya mengatakan bahasa Inggris itu bahasa setan. Bahasa Arab itu adalah bahasa sorga. Saya akhirnya kalau tahu saya nyangkut di Amerika, ya saya berbahasa Inggris. Sehingga nggak repot-repot lagi untuk belajar bahasa Inggris sekarang.
Ya tapi saya bahasa Arab terus, sehingga banyak Muslim terima Yesus. Lewat telepon aja sudah berapa orang yang bertobat di Belanda, di Jerman, di pengungsi-pengungsi itu tuh banyak yang bertobat, saudara-saudara. Jadi ini adalah propaganda Muslim yang tidak merasa ini suatu yang juga begitu. Sudah jelas pernyataan itu untuk mengunggulkan identitas bangsa mereka. Dan kami mengamini saja serta turut terjebak pada sikap membela bualan-bualan tersebut. Propaganda di atas selain dimaksudkan untuk menyatakan superioritas bahasa Arab di antara bahasa-bahasa lain di dunia juga, untuk alasan menutupi kebodohan-kebodohan bahasa Al-Quran. Karena di dalamnya penuh kesalahan dan tata bahasa, kesalahan logika, kesalahan iptek, keburukan dari segi bahasa sastra. Matahari tenggelam di lumpur hitam. Kapan matahari tenggelam di lumpur hitam? Lalu dia bilang, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan sesungguhnya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini logika on dari Allah SWT. Allah kok bego banget gitu, mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lah itu kan hanya hoaks dalam masalah pemilu. Lah kalau ini kan hoaks semua pemilu ini. Oh nanti bisa bunuh-bunuhan. Kalau menganggap bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya Yesus mengajarkan sabar mendengar. Ini kesalahan logika. Banyak kekurangan dalam bahasa Quran itu menyebabkan Arab merasa malu menutupinya dengan bualan menjijikan. Bahasa Arab adalah bahasa tingkat tinggi. Tidak sembarangan orang bisa memahaminya. Apakah layak bahasa Arab diklaim sebagai bahasa tingkat tinggi, di mana ia sebagai sumber asal muasal segala bahasa di dunia? Ngibul 10.000%. Karena bahasa Quran justru menjiplak dari bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Aram dan bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, seperti kata Torah menjadi Taurat, Jahanam menjadi Gehinom, Rabbani yang semuanya berasal dari bahasa Yahudi dan bukan dari bahasa asli Arab. Apakah nanti kemudian ada seorang antek Arab yang mengatakan bahasa Arab ada lebih dulu ketimbang bahasa Ibrani? Jadi bukan Muhammad yang menyontek bahasa keagamaan Yahudi, tetapi justru orang Yahudi yang nyontek bahasa Arab. Bila benar ada antek Arab yang membual demikian, berarti pengetahuannya akan sejarah perlu dipertanyakan kembali sebelum orang Arab mengadopsi istilah-istilah Ibrani seperti tadi, Taurat, Rabbani, Sabat, Ma'un, dan lain-lain. Orang-orang Yahudi sudah memiliki istilah-istilah itu. Barack Obama, itu dari kata barkat. Barak, shalom, salam, orang Islam bilang begitu. Ketika orang-orang Yahudi sudah menjadi bangsa terpelajar karena memiliki kitab sejarah, sebaliknya, Arab adalah sebuah bangsa yang ummi, bodoh, buta huruf, tidak punya kitab sejarah atau kitab suci. Jadi bagaimana bisa bahasa yang mengadopsi bahasa lain malah diklaim sebagai sumber segala bahasa? Ibaratnya bahasa Indonesia yang mengadopsi istilah fitur dari kata asing, future. Kemudian diklaim bahasa Indonesia adalah bahasa asal. Dan orang-orang Inggris menjiplak dari bahasa Indonesia. Itu sehingga mengubah kata-kata fitur Indonesia menjadi future.
Bukankah ini memutarbalikan fakta? Dan maling teriak maling? Sebelum bahasa Arab, ada bahasa Ibrani. Sudah ada, ingat Abraham adalah orang Ibrani. Kenapa dia dikatakan orang Ibrani? Karena dia berbahasa Ibrani. Abraham tidak disebut orang Arab. Karena ketika itu bahasa Arab belum ada. Arab baru nongol sekitar ratus tahun kemudian setelah mangkatnya Abraham. Arab adalah sebuah bangsa yang menyimpang dari bangsa leluhurnya, yaitu Ibrahim. Kemudian 9, Tuhan itu maha bersembunyi, tidak pernah bisa dilihat oleh manusia. Arab dengan cerdiknya mengarang sifat Tuhan seperti itu. Karena mereka menyadari bahwa mereka termasuk Mamat tidak pernah bisa menghadirkan Allah. Allah adalah Tuhan ciptaan orang gelok bernama Mamat. Untuk mengutip hal itu, maka dikaranglah sifat Allah yang nyeleneh, maha bersembunyi, atau tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Oleh karena itulah umat Islam tidak mengerti kenapa Allah datang ke dunia, dan oleh karena itulah umat Islam tidak tahu apa-apa. Apa itu nubuatan nabi-nabi terdahulu tentang kedatangan Allah ke dunia. Karena apa? Karena semua sudah direkayasa Mamat. Banyak bukti kenapa setiap umat Kristen bertanya tentang hal semua yang di atas, umat Islam selalu bertele-tele sehingga tidak bisa menjawab. Karena itulah fakta hasil dusta yang diajarkan Mamat terhadap pengikutnya. Hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan bukti keilahian Allah itu yang sesungguhnya. Inilah 9 poin yang saya anggap penting untuk saya sebutkan sebagai sesuatu yang harus diucapkan. Dan ini catat baik-baik, Anda dengar ulang khutbah-khutbah saya ini supaya saudara-saudara Muslim sadar diri akan kesalahan-kesalahan Arab itu di dalam mengajarkan banyak kesalahan-kesalahan Islam dan agama itu. Terima kasih. Jangan lupa pesan buku 085388270696. Tuhan memberkati kita semua. Oke. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.